teman-teman sekalian di kelas sebentar, di kelas Fundamentals of English Grammar. Ini seri kedua dari sebelumnya, kelanjutan dari seri yang pertama. Meskipun ini seri kedua, tapi sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok antara seri pertama dan seri kedua. Ya, beberapa bagian masih ada pengulangan, tapi di beberapa pihak lain ada penguatan dan akan saya bawakan dengan cara yang sedikit berbeda dengan kelas sebelumnya. Sekali lagi, selamat datang semua. Saya lihat ada beberapa nama yang saya kenal dan ada beberapa nama lain yang belum saya kenal. Terima kasih kepada teman-teman yang dari kelas yang kemarin yang masih mau melanjutkan. Pertemuan pertama ini kita mungkin kenalan dulu ya. Kenalan dulu, mungkin murid lama, murid baru juga, termasuk saya mengenalkan diri dulu. Nama saya Oni Suryaman. My name is Oni Suryaman. Currently I'm living in Yogyakarta, jadi saya tinggal di Jogja. Sehari-hari saya memang mengajar, tapi tidak khusus mengajar bahasa Inggris sebetulnya. Sehari-hari saya mengajar di sebuah lembaga homeschooling di Jogja. Saya mengajar persiapan ujian masuk perguruan tinggi di luar negeri. Kalau ada yang pernah dengar SAT, Scholastic Aptitude Test, atau sekarang dikenal juga namanya Standard Aptitude Test, yang isinya itu ada bahasa Inggris, ada matematika. Jadi sehari-hari saya mengajar itu. Bahasa Inggris ada, tapi hanya sebagian dari. Jadi saya sebenarnya tidak khusus mengajar bahasa Inggris, khususnya untuk istilahnya apa sih kalau di pelajaran bahasa Inggris itu saya lupa. ISL ya. Saya lupa istilahnya apa. Oke. Sebelumnya saya ajak ini teman-teman, mungkin kalau ada yang mau buka mic yang kenalan, nggak saya ini volunteer aja ya. Yang kalau mau mengenalkan diri, tinggal di mana, pekerjaannya apa, mungkin silakan. Yang mau saja ya, kalau nggak mau nggak apa-apa. Silakan, ada yang mungkin mau kenalan, biar saling kenal dengan teman-teman yang lain juga. Kalau ada yang mau kenalan, silakan angkat tangan. Nggak usah semua, beberapa. Kalau mau semua juga nggak apa-apa sih. Silakan, ada yang mau memperkenalkan diri? Malu-malu ya? Oh, ya, oke. Ada satu orang. Langsung ya, saya minta unmute. Silakan, Mas. Siapa nih? Rudy Lim. Rudy, ya. Ya. Selamat pagi, selamat malam, Pak O. Saya terima kasih sebelumnya nih atas sharing dan mau berbagi ilmunya kepada kita, ya kan, tanpa lelah, ya kan, di sela-sela waktu kesibukan. Baik, nama saya Rudy. Saya tinggal di Jakarta, yang selama ini saya bekerja, ya, udah lulus dan ingin sekali improve grammar saya. Terima kasih Pak Oni. Ya, sama-sama. Oke. Silakan, mungkin ada yang lain. Ada Dedi, ada Shirley, ada lagi. Oke, Luciana. Ya, silakan. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam Kak Oni dan teman-teman semua. Salam kenal. Saya baru di sini, baru join. Nama saya Luciana. Saya tinggal di Bekasi. Saya kerja di Jakarta sebagai trader. Saya ingin belajar dan terus belajar dan mengimprove bahasa Inggris saya, baik dari pendengaran, berbicara, dan grammar. Terima kasih untuk kesempatannya Kak Oni. Terima kasih. Silakan kalau masih ada yang lain. Oh ya, Irma, silakan. Ini silakan kalau ini sholat dulu, nggak apa-apa. Silakan kalau masih ada yang lain. Lili, ini murid lama nih Lili. Silakan Lili. Good evening, Mr. Oni. Good evening. I'm Lili Mulyani. I'm living in Bandung, and I'm
a housewife. Oh, housewife, very good. Never stop learning. Okay. Where do you live in Bandung actually, Lily? Because I used to live in Bandung for actually quite a long time. I'm living in Jalan Peta, Oh, Jalan Peta, Peta Selatan ya? Selatan. Peta. Ya bukan, saya lupa ingat. Jalan Peta. near Tol Pasir Koja. Pasir Koja. Oh ya, Pasir Koja. Ya. I know. Lupa ingat. Oke, thank you Lily. You're welcome, sir. Silakan, masih ada yang lain? Yang mau kenalan? Saya tunggu sebentar, mungkin kalau masih ada beberapa orang lagi. Jangan malu-malu. Oke. Silakan. Salam kenal, Sir. Salam kenal. Walaupun saya seorang ibu rumah tangga juga, salam kenal juga buat semuanya di sini. Saya, walaupun ibu rumah tangga, saya berusaha untuk mau improve Inggris saya. Terima kasih. Ya, maaf, manggil namanya apa? Saya nggak tahu ini Akun. ada. Gimana? Panggil aja akun. Akun. Oke. Soalnya kan kalau nama Chinese kan ada nadanya ya. Saya takut salah nyebut, beda nada, beda arti. Oh iya, Oke. terima kasih, Sir. Sudah bantu. Ya. Silakan, ada yang lain? Oh ya. Halo, Monique. Bisa ya. Halo, ya, good evening. Good evening, Monique. Halo, Pak Oni dan teman-teman semua. Aku Monique, I'm Monique. I stay in Jakarta. I come from Bandung, Oh, actually. you come from Bandung, oke. Iya, ya, aku mau mengimprove kembali my English. Soalnya I have forgotten everything about my English. Okay. Ya, Practice jadi make perfect. ya, tapi ya, to get me back my confidence. Oke. Ya. Gitu loh. Oke. Gitu ya, Mister. Oke, Thank you so Monique. much. Ya. Ya. Silakan, masih ada lagi? Silakan kalau masih ada. Oke. Marliana. Good evening, Mr. Oni, Mr. Tony. Good evening. Saya murid Mr. Oni udah lama tapi jarang ikut. Oh. Ini mau ikut lagi. Oke, nggak apa-apa. Iya, semoga bisa ikutin. Terima kasih, Oke, Mr. Tony, sama-sama. Mr. Tony. Tinggalnya di mana? Saya di Jakarta Oh, Barat. Jakarta. Oh, Jakarta Barat. Iya, terima kasih. Sama-sama. Silakan kalau masih ada. Nah, untuk saya bilang kan tadi saya akan bawakan sedikit berbeda. Jadi kali ini kita dalam tanda petik kita naik tingkat sedikit lah, nggak banyak, sedikit. Jadi kita akan lebih banyak nanti open-ended ya. Kita akan lebih banyak open-ended question. Open-ended question, saya akan ngajak kalian lebih banyak ngomong. Jadi bukan hanya ngerjakan soal seperti di sebelumnya. Jadi akan saya ajak lebih banyak berbicara. Ya, lebih berbicara, kondisi ini ngomongnya bagaimana. Mungkin tidak benar-benar conversation class, tapi masih kita fokusnya di grammar, tapi akan lebih interaktif dan lebih open-ended ya, lebih open-ended. Jadi ya sedikit naik kelas lah ibaratnya. Silakan, saya tunggu 1-2 lagi mungkin, habis itu kita mulai kelasnya. Oke, Shirley. Silakan. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Saya Shirley dari Surabaya. Oh, Surabaya ya. Okay. Ya, Surabaya. Sepertinya nggak ada yang Surabaya ya. Siapa tahu ada tuh, nggak tahu. Ayo, yang Surabaya, ayo ikut ngomong juga. Surabaya. Saya di sini sebenarnya sering ngomong bahasa Inggris, cuman grammar saya benar-benar hancur. Oh, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Sebenarnya grammar itu urusan kesekian, yang penting ngomong dulu. Pekerjaannya berkaitan memang harus bicara bahasa Inggris? Enggak sih, saya sering ngomong-ngomong dengan teman-teman aja dari luar.
Cuman Oh, ya, banyak teman. Oke, bagus, bagus. iya, sama-sama kacau Inggrisnya sebenarnya. Nggak apa-apa. Ada juga yang beberapa dari teman dari US memang benar-benar bagus Inggrisnya ya, kita bisa belajar dari sana. Ya, ya. Terima kasih Mr. Oni. Sama-sama. Sebenarnya gini loh, ini sedikit tips juga untuk teman-teman ya. Atau mungkin saya bikin gini aja nanti ya. Nanti saya nanti mulai minggu depan setiap pertemuan saya akan sedikit kasih bonus ya, kasih bonus ini. Bonus kosakata. Saya akan kasih bonus kosakata setiap minggu, nggak banyak, 1-2 kosakata di awal pertemuan. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir grammarnya itu kurang baik, sebab penguasaan kosakata itu jauh lebih penting dibandingkan penguasaan grammar. Ya, jadi penguasaan kosakata yang tepat itu jauh lebih. Grammar salah-salah dikit, apalagi dalam bahasa percakapan, salah-salah dikit tuh orang ngerti. Kecuali bahasa tulisan ya. Kalau bahasa tulisan salah grammar itu kelihatan sekali. Tapi dalam bahasa percakapan itu agak bisa dimaafkan lah salah-salah grammar dikit. Ya orang bule juga grammarnya juga kadang-kadang masih kurang sempurna. Kecuali kalau guru bahasa Inggris ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, tapi kosakata itu jauh lebih penting. Jadi saya akan mungkin 5 menit pertama itu saya akan menjelaskan satu kata, mungkin satu kata atau 2 kata. Jadi kita ya sedikit mulai ini ya, mulai naik tingkat sedikit. Jadi mulai memahami nuansa dalam berbahasa Inggris. Sebab pemakaian kosakata yang tepat itu membuat apa yang kita maksud itu juga tepat. Oke, langsung kita mulai aja ya. Oke, saya akan share screen. Share screen. Oke. Ini sebentar ya. Terlalu kecil ya. Saya buat begini mungkin. Oke, mungkin saya akan ini kita mumpung karena perkenalan saya akan bacakan sedikit adegan ini perkenalan dalam bahasa Inggris, terus mungkin saya jelaskan sedikit ya. Ya, saya akan bacakan dulu ya. Hi, my name is Kunio. My name is Maria. I'm glad to meet you. I'm glad to meet you too. Where are you from? I'm from Mexico. Where are you from? I'm from Japan. Where are you living now? On the 5th Avenue in an apartment. And you? I'm living in a dorm. How long have you been in this city? 3 days. Why did you come here? To study English at this school. Before I go to another school to study computer programming. How about you? I came here 2 months ago. Right now, I'm studying English. Later, I'm going to study engineering at this school. What do you do in your free time? I read a lot. How about you? I like to get on the internet. Really? What do you do when you're online? I visit many different websites. It's a good way to practice my English. That's interesting. I'd like to get on the internet too. I have to write your full name on the board when I introduce you to the class. How do you spell your name? My first name is Kunio, Kunio. My family name is Akiwa, Kunio Akiwa. Is that right? Yes, it is. And what is your name again? My first name is Maria, Maria. My last name is Lopez. Thanks. It's been nice talking to you. I enjoy it too. Oke, seperti itu ya kurang lebih. Ini standar perkenalan. Kita lihat ada beberapa. Ini gaya perkenalan yang santai. Ya, yang santai. Jadi dan mereka mengenalkan diri dengan nama kecil. Kalau di Indonesia mungkin nggak terlalu relevan ya. Kalau di orang-orang di sana itu kan ada nama keluarga, ada nama kecil ya. Misalnya ini. Sebentar, saya bisa coret nggak sih? Oh bisa. Menghapusnya mana? Oke.
Ya, misalnya ini ya, Maria dengan Kunio ini kan nama kecil atau nama di depan ya, bukan nama keluarga. Kalau kita memperkenalkan dengan nama keluarga, biasanya dalam forum resmi, acara-acara resmi, dalam bahasa Inggris, gelar di depan nama itu hanya ini ya. Ini kita sekaligus belajar budaya ya. Jadi mereka itu hanya mengenal, besar banget ya, sorry. Terlalu besar, gimana sih ngecilinnya? Oke, mereka hanya mengenal, pertama itu, masih besar ternyata. Sorry. Ganti bolpen. Ya, pertama itu Mr. Diikuti dengan nama belakang. Misalnya kalau orang Tionghoa itu bisa pakai nama ini ya, pakai nama se-nya, nama apa? Nama keluarga. Misalnya Mr. Lim. Atau kalau ada nama keluarga yang lain juga boleh ya. Nah, yang kedua itu Mrs. Ya, Mr. ini untuk laki-laki, Mr. Lim berarti nama keluarganya Lim. Nah, yang kedua itu untuk perempuan, Mrs. Mrs. ini biasanya digunakan untuk perempuan yang sudah menikah dan dipakai nama belakangnya itu nama suaminya. Jadi misalnya suaminya itu nama keluarganya Lim, jadi istrinya itu memakai nama Mrs. Lim. Tapi perempuan walaupun sudah menikah boleh memilih untuk tidak memakai nama keluarga suaminya. Tapi kalau tidak memakai nama keluarga suaminya, memakai namanya sendiri, itu pakai Miss. Ya, misalnya Mr. Lim ini punya istri namanya siapalah. Misalnya anggaplah bule ya. Nama keluarganya Baker. Dia menyebut namanya Miss Baker. Ya, kalau orang di Eropa atau Amerika sering menamakannya itu nama gadis. Nama gadis jadi maksudnya nama keluarga sebelum menikah. Ya, jadi kalau Miss itu untuk perempuan selalu diikuti oleh nama lahirnya. Nama lahir, nama keluarganya sendiri ya, bukan nama keluarga suami. Jadi ingat, Mrs., Mr. dan Miss itu selalu diikuti dengan nama keluarga. Ya, nama keluarga. Kalau di Indonesia mungkin agak kita nggak semua orang punya nama keluarga. Kalau nggak ada nama keluarga ya nama belakang lah, apapun itu boleh dipakai. Ya, nama belakang. Ya agak repot memang kalau namanya hanya satu nama. Ya. Oke, nah tapi masih ada satu lagi, ya satu lagi. Jadi gelar di depan nama itu masih ada satu lagi, yaitu dokter, ya, yaitu dokter. Jadi dokter ini dipakai untuk orang-orang bisa dokter keluarga, ya. Bisa dokter, maksudnya dokter rumah sakit itu dokter, atau dokter dalam arti dosen, ya dosen orang-orang yang sudah mencapai pencapaian akademik tertentu, mereka boleh menyandang doktor. Jadi hanya dokter yang jadi nama sapaan. Jadi sebelum mencapai gelar doktor itu nggak ada sapaan yang lain. Jadi kalau masih S1, S2 itu masih pakai nama biasa aja. Tapi begitu udah S3, pencapaian tertinggi sebuah dunia akademik, baru orang disapa dengan dokter. Ya misalnya Dr. Smith, dokter apa, atau dokter ini juga biasa, tapi lebih ini ya, kalau dokter yang biasa, dokter rumah sakit itu sebenarnya bukan gelar, tapi lebih ke sapaan sehari-hari lah. Umum. Tapi kalau untuk gelar dalam arti seperti Mrs., Miss, dan ini biasanya ini kalau ada di formulir ya, biasanya kalau kita ngasih formulir, kalau ngisi formulir pilihannya hanya ini, Mr., Mrs., Miss, dokter. Dan dokter ini bukan dokter rumah sakit ya, dokter S3. Nah, kalau dokter yang di rumah sakit itu lebih sapaan sehari-hari aja. Ya, lebih ke sapaan sehari-hari. Ya, jadi kurang lebih begitu ya.
Kemudian kalau kita ketemu orang, sering kita menyebut itu ya, I'm glad to meet you, atau nice to meet you. Glad to meet you, I'm glad to meet you, atau nice to see you, nice to meet you. Itu ya. Oke. Tadi sudah berapa orang mengenalkan diri. Sekarang coba siapa yang mau mengenalkan diri. Boleh yang tadi sudah atau yang baru juga boleh. Tapi coba kenalkan diri Anda dalam bahasa Inggris. Ya, pertama namanya siapa? Ya, misalnya bisa kita mulai dengan misalnya masih kebesaran eraser. Bisa kita mulai misalnya my name is siapa gitu bla bla bla. I am from dari mana, kemudian I am living. Nah, kalau kota itu selalu pakai in ya. Kota atau negara itu selalu pakai in. Ya, kota atau negara. Nah, kemudian habis itu boleh bilang sedang sekolah atau bekerja, misalnya kalau belajar kan I'm a student, atau kalau bekerja misalnya I work at di mana gitu ya. I work at a company, I work at the post office, I work at the government office kalau pegawai negeri misalnya ya. Oke. Itu aja ya, mungkin sampai ini aja. Kalau mau tambahkan hobinya boleh, misalnya I like to, misalnya kalau suka menggambar, to draw misalnya, tapi bisa apa aja ya. Oke, kayak cuma sampai itu aja. Kalau mau nambahkan buku favorit boleh, tapi kalau nggak ada buku favorit juga nggak apa-apa. Oke, ya silakan ya. Saya yang angkat tangan, saya Rudy dulu ya. Silakan Rudy. Good evening, Mr. Oni. Oke, Rudy. Hello, my name is Rudy. I'm from Indonesia. I'm living in Jakarta. I like to sport. You like to play sport? Oh, I What like kind? to play sport. Yeah, what kind of sport? I like to swimming, Pak. Oh, you Swimming. like to swim? Ya, I like to swim swim. atau I like swimming. Ya, jadi Okay. boleh bilang I like to swim atau I like swimming. Oke. Thank you. Oke, welcome. Makasih Rudy. Oke. Oke, next Justin. Oke, Justin, come on. What is your name? My Ah. name is Justin. Justin, you don't need to read what is your name. Nggak perlu dibaca ya, what is your name-nya. Langsung aja. My name is, ya. Jadi pertanyaannya nggak perlu dibaca. Oke, langsung, Justin. My name is Justin. I am from Bali. I am living in Indonesia. Okay, now, are you studying or working? Study? Yes, I study. Okay, so you are studying. Where do you study? Sekolahnya di mana? I study at the school. You study. What is the name of your school? Nama sekolahnya apa? SD Negeri 6 Sesetan. Ya, jadi bilang I study at SD Negeri berapa? 6 ya? Ya. 6. Oke, can you say it again? Boleh ngomong lagi? I study at SD Negeri 6 Sesetan. Okay, and what do you like to do? I like. Suka apa biasanya? Ayo, hobinya apa?
play football. Oh, you like to play football. Okay, very good. Thank you, Justin. Thank you, Mr. Oni. Kalau sekolah atau bekerja itu pakai at ya. I study at, I work at. Ya, jadi bekerja di mana itu pakai at ya. JJ, silakan. Hi everyone. Hi Mr. Oni. Okay. My name is JJ. I'm from Bogor, West Java. I'm living in Bogor, Central Bogor. I'm a student. The reason I'm here is I want to improve my English skill. In free time, I like to watching drama, Korean drama. Ya, Thank okay. you. In my free time, I like to watch. I like to watch or I like watching. Ya. In my free time, I like to watch Korean drama or I like watching Korean drama. Okay, thank you. Okay. Thank you, Mr. Oni. Jadi kalau kita suka sesuatu, hobi itu pakai I like to atau I like to verbnya apa atau langsung in ya. I like watching apa gitu misalnya ya. Dua-duanya boleh ya. Oke, next. Jenny. Okay. Ya, okay. Hello, Miss Oni, Mr. Halo. Oni. Halo, halo. Good night, everyone. My name is Yeni. I am from Bandung, and I'm living in Bandung also. I am a housewife. Oh, yeah. Yes, in my free time, I like to cooking. I like to some food. I like Yeah, to cook I like to cook for my family, and I like baking some bread or cake for my friend. Okay, very good. Okay, thank you, Yeni. Thank you. Sorry. Okay, next. Hello, good evening, Mr. Oni. Good evening. My name is Shirley. I come from Indonesia. I live in Surabaya, and I'm working as a virtual assistant. In my free time, I like reading, sometimes cooking. Sometimes I go to swim. My favorite is. Yeah. What kind of books do you like to read? I like science book. Sometimes science book. Okay, serious. Yeah. You like to read Sometimes series. I read psychology. Oh, psychology books. Okay. Yes, it's about hypnotherapy and something like that. Okay. Okay. Very good. Thank you, Shirley. Yeah, you're welcome. Okay, next, Lily. My name is Lily. I'm from Bandung and I'm living at Jalan Peta. Now I'm a housewife, but I used to be an accountant. Work at a distribution company. Yeah. And I want to improve my English, and in my free time I like to make a dress. Oh, you know how to sew. Yeah,
bisa menjahit ya. You know how to Yes. sew dresses ya. So, Yes. so S-E-W ya. So menjahit ya. Sew Yeah. dresses. Okay, very good. Okay, thank you Thank Lily. you. You are welcome, Mr. Oni. Oke, makasih udah banyak ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita ini sedikit mengingatkan. Ini pelajaran sebenarnya udah kita ini ya. Cari yang salah ya. Cari yang salah ini present tense ya. Present tense, coba cari kira-kira mana yang kita coba buat kalimatnya supaya masuk akal ya. Misalnya yang pertama, apa ini? Ini mungkin agak banyak ya, tapi agak apa sih? Maksud saya bisa diubah, terserah lah. Yang penting jadi kalimat yang masuk akal. Misalnya yang pertama, ini saya koreksi jadi I am a student at, oh masih nyala ya. Mic-nya maaf, saya matikan dulu ya. At this school ya. Jadi kita benarkan kalau student at this school tuh nggak ada bahasa Inggris itu paling penting harus ada subjeknya dan ada verbnya. Ini subjeknya nggak jelas, verbnya juga nggak jelas ya. Makanya kita perjelas jadi I'm a student at this school. Oke, yang nomor 2 langsung silakan. Ada yang mau coba langsung angkat tangan. Dikoreksi, dibuat apapun kalimatnya diperbaiki sehingga jadi agak masuk akal. Silakan. Ya, nomor 2 silakan. I'm living at home right now. Ya, I am living at home right now ya. Ya, oke. Makasih Lily. You're welcome, sir. Ya, sedikit ini ya. Kalau I'm living itu biasanya itu mengatakan kita tinggalnya itu di rumah, apartemen, asrama, maksudnya begitu ya. Jadi kata living itu biasanya diikuti dengan ini. Walaupun sebenarnya seperti yang kedua ya, itu boleh juga ya. I'm living in this city. Saya tinggal itu bisa juga. Tapi kalau orang untuk mengatakan tinggal di, mungkin kalau di Indonesia nggak terlalu ini ya, soalnya kita kecuali mungkin di kota besar ya yang ada pilihan kalau tinggal ya pasti di rumah lah. Tapi kalau di kota besar mungkin ada yang di apartemen, ada yang di rumah begitu ya. Nah kalau misalnya mengatakan kita tinggal di apartemen, itu kita kalimatnya pakai I'm living at an apartment, pakai kata living ya. Kalau mengatakan kita tinggalnya itu di rumah, apartemen atau asrama atau apa begitu ya. Oke, berikutnya silakan. Ya, nomor 3. I'm not living number 2. Oh, ya ini ya nomor 2 boleh, udahlah tadi ya. Ini I am living atau I'm not living boleh. Number 3. Now do number 3. I'm not living at number 3. Number 3. I am living in this city. Ya, I'm living in this city. Oke. Makasih. Sama-sama. Oke, next. Number 4. May I? Ya, oke. Mr. Oni? Ya. Number 4. Number 4. I am studying English. Ya. Studying. Jadi kalau I am harus studying ya. Studying English. Oke, makasih. Thank you. Apa bedanya I'm studying English dengan I study English? I'm studying English itu mengatakan kegiatan saat ini ya seperti kita sekarang ya, we are studying English. Kita sama-sama sedang belajar bahasa Inggris ya, we are studying English. Tapi kalau I study English itu lebih mengatakan bahwa saya tuh mungkin kuliah atau kursus atau apa bahasa Inggris. Jadi itu mengatakan satu situasi atau satu kondisi di mana kita
Itu mungkin kursus bahasa Inggris atau belajar bahasa Inggris di sekolah atau mengambil jurusan bahasa Inggris. Itu I study English. Ya, tapi kalau I'm studying itu seperti yang kita lakukan sekarang ya. We are studying English. Kita sedang belajar bahasa Inggris. Jadi, tapi kalau I study English itu mengatakan satu kondisi ya, satu kondisi memang kita sedang belajar, sedang ada kegiatan entah kursus, entah kuliah bahasa Inggris ya. Oke. Berikutnya nomor 5. Silakan. No. Bisa unmute Rosella. Number 5, please. Hello, Mr. Oni. Ya, silakan. I don't know my teacher's name. Ya, I don't know. Bagus ya. I don't know my teacher's name. Ya, I don't know. Oke, makasih. Oke, jadi nggak boleh knowing itu kalau kita tidak tahu itu jangan pakai knowing. Tahu atau tidak tahu itu jangan pakai knowing. Kita kalau untuk tahu atau tidak tahu selalu pakai I know atau I don't know. Ya, I know atau I don't know. Ya, jangan knowing, jangan I'm not knowing. Sebab tahu itu sekejap ya, kita tahu sesuatu itu sekejap. Sementara kalau knowing itu kan suatu tindakan yang terus-menerus. Terus-menerus. Jadi tidak bisa dipakai. Makanya kita untuk know itu selalu pakai I know atau I don't know ya. Oke, nomor bentar. Nomor 6. Hasan teaches our English class. Ya, betul. Pakai karena ini orang ya, orang pakai teaches. Ya, teaches our English class. Makasih Rudi. Thank you. You're welcome. Ya, betul ya. Jadi kalau orang ada orang itu ingat kalau orang tunggal itu pakai s ya, teaches. Ya, misalnya Hasan teaches our English class. Jadi ada orang tunggal itu kalau dalam present tense selalu ditambahkan s ya. Oke, berikutnya. Nomor 7. Nomor 7. Salahnya di mana? He expects us to be in class on time. Ya, salahnya di mana? He expects with S. Oh ya, betul ya. Pakai s ya. Expects us to be in class on time. Ya. Oke, Thank terima you. kasih. Jadi he atau she juga pakai s ya. On time itu tepat waktu maksudnya ya. He or she expects us to be in class on time. Oke, nomor 8. Silakan. Bisa buka, Rodi Satriawan. Ya, silakan. Okay. Number 8. Number 7 or number Number 8. Number 8. We always come to class on time. Ya, betul ya. We always come to class on time. Ya, Thank you, Mr. Ron. Jadi kenapa kita pakai come, nggak coming? Karena ini kebiasaan ya. Kita mengatakan sebuah kebiasaan. Kalau kebiasaan itu kita tidak pakai ing. Kita tidak pakai progressive tense ya. Jadi we always come. Come-nya tidak pakai s karena we-nya jamak ya.
We always come to class. Kita selalu datang masuk kelas tepat waktu. Ya, we always come to class on time. Ya, jadi kalau we are coming tuh kita sedang masuk kelas. Ya, nggak boleh pakai always. Kalau always itu suatu habit ya, suatu kebiasaan. Oke, nomor 9. Good evening, Mr. Oni. Ya. Omar and he going to school ya? Ini terserah, pokoknya dibuat aja kalimatnya supaya masuk akal. Mau diapakan terserah. Omar and he. Tapi tadi pertanyaan ya, tetap pakai pertanyaan tapi ya, jangan dibuat pertanyaan. Does Omar and he go to school? Oke, nah hati-hati. Kalau Omar and he itu 2 orang loh. Kalau kamu pakai Omar and he itu 2 orang. Jadi pakai do ya. Oh, do ya. Oh. Karena 2 orang. Tapi kalau Omar aja misalnya baru pakai does. Does Omar go to school? Tapi kalau 2 orang, do. Omar and he go to school. Hati-hati ya. Tapi kalau Omar sendirian pakai does. Ya. Tapi kalau ingat ya, kalau jamak itu tidak pakai s, kalau tunggal pakai s. Jadi kalau do Omar and he ada 2 orang nih, Omar sama satunya entah siapa. Ya, do Omar and he go to school. Ya. Tapi kalau Omar sendirian pakai does. Ya, does Omar go to school? Oke? Thank you. Ya. Mister. Nomor 10. Gampang nih nomor 10. Silakan, nomor 10. Tom not going to school. Not-nya harus pakai apa? Hati-hati. Kan bisa macam-macam nih. Not-nya benar, tapi harus ada kata kerjanya. Tom is not going to betul. school. Is not going to school. To school ya. Is not harus ada is-nya ya. Jadi kalau nggak bisa. Jadi sebelum not itu harus ada kata kerjanya. Entah Tom don't go to school boleh, atau Tom is not going to school. Ya, makasih. Thank you, Mr. Oni. Hati-hati ya, artinya beda. Kalau Tom is not going to school, itu hari ini Tom itu tidak berangkat ke sekolah. Ya, Tom is not going to school, itu hari ini dia tidak berangkat sekolah. Entah karena sakit, entah karena males. Tapi kalau Tom don't go to school, itu artinya Tom tidak sekolah. Ya, Tom don't go to school. Kok don't sih? Doesn't. Tom doesn't go to school, itu artinya Tom tidak sekolah. Ya, bukan dia tidak berangkat, memang tidak sekolah. Ya, Tom doesn't go to school. Ya, oke. Yang belum siapa? Ini udah semua nih. Ini diulang lagi nih, nggak apa-apa. Nomor 11. My sister doesn't have a job. Betul ya, my sister nggak boleh pakai don't ya, doesn't ya, doesn't have a job. Oke, thank you. Next, nomor 12. Did Hana Ya boleh sih pakai did, tapi terserah sih. Pakai does, pakai did, terserah pakai apanya. Gimana? Pakai apa? Does Anna have a job? Ya betul. Kalau udah does, ini nggak boleh s lagi ya. Does Anna have a job? A job. Oke, thank you. Makasih JJ. Sama-sama. Jadi nggak boleh double ya. Ingat kalau di depan sudah does, yang belakang nggak boleh pakai s ya. Does Anna have a job? Oh, selesai ya. Habis ya. Oh ya, habis. Oke. Nah, sekarang kita lihat sedikit ya. Tadi kita mengingatkan pelajaran-pelajaran kemarin. Kita sekarang lihat sedikit ya. Yang membedakan simple present tense dengan present progressive. Ya, simple present misalnya. Yang pertama itu habit. Ya, lihat yang kotak sebelah kanan ya.
The simple present expresses daily habits or usual activities. Ya, habit atau ya kegiatan yang memang sering dilakukan. Misalnya, Anne takes a shower every day. Anne itu mandi tiap hari. Ya, atau B, I usually read the newspaper in the morning. Saya biasanya baca koran pagi hari. Ya, jadi untuk habit. Ya, untuk habit, kebiasaan, kegiatan sehari-hari itu pakai present tense. Ya. Nah, yang kedua itu pakai, lihat yang ini, yang berikutnya saya garis bawahi. Saya garisin dulu. Yang pertama itu kan daily habit or usual activities. Yang kedua itu general statement about facts. Ya, jadi fakta. Fakta. Ya, misalnya yang C ya, babies cry. Bayi itu memang menangis. Ya, birds fly. Biasanya kita pakai jamak. Jamak itu artinya bukan hanya banyak, tapi generalisasi. Ya, jadi kita menggeneralisasi. Babies cry. Ya, bayi itu memang kerjanya nangis. Ya, birds fly. Ya, jadi kita untuk generalisasi kita pakai kata bendanya itu kita jamakkan. Oke. Nah, contoh yang D itu kita juga sering pakai itu untuk event, bukan event maksudnya, untuk cuaca. Cuaca kita juga pakai cuaca. Cuaca itu bukan habit orang ya, tapi maksudnya misalnya yang D itu ya, it doesn't snow in Bangkok. Jadi memang di Bangkok itu tidak pernah turun salju. Ya, it doesn't snow in Bangkok. Ya, kemudian apa sih? Nah, yang E itu sama, E itu juga kebiasaan ya. Apakah kan ada guru itu gayanya macam-macam. Adakah ya, misalnya ngomongnya cepat, ngomongnya lambat ya. Does the teacher speak slowly? Apakah guru itu bicaranya pelan ya, tidak cepat. Seperti itu. Ya, jadi yang perlu kita ingat, simple present itu menggambarkan kebiasaan sehari-hari, kegiatan atau fakta umum. Ya, fakta umum. Oke, yang kedua, present progressive. Present progressive itu kita pakai untuk menggambarkan. Kita lihat ya, lihat diagramnya. Ini kan sekarang nih. Titik ini saat kita ngomong. Jadi ada sebuah kegiatan yang dari sebelum sekarang berlangsung sampai sesudah sekarang itu masih terus berlangsung. Jadi sedang berjalan. Ya, sebuah kegiatan yang sedang berjalan. Misalnya, lihat yang kalimat F. Anne can come to the phone right now because she is taking a shower. Anne tidak bisa menjawab telepon karena dia sedang mandi. Jadi pada saat teleponnya bunyi, dia sudah mandi, sudah mulai mandi, sedang mandi dan mandinya belum selesai. Itu artinya she is taking a shower. Ya, sedang mandi. I'm reading my grammar book right now. Saat ini I'm reading. Jadi saya belum mulainya tadi sudah sedang baca. Jadi mulainya bukan sekarang. Tadi sudah mulai dan belum selesai. Ya, I'm reading my grammar book right now. Ya, Jimmy and Susie are babies. They are crying. Mereka sedang menangis. Sudah mulai dari tadi dan ini belum selesai nangisnya. Ya. I can hear them right now. Maybe they are hungry. Nah, cuaca kita juga bisa pakai ini ya, yang I itu bisa it isn't snowing right now. Saat ini tidak sedang turun salju. Ya, it isn't snowing atau it isn't raining right now misalnya. Ya. Nah, atau menanyakan suatu kegiatan yang sedang berlangsung ya, is the teacher speaking right now? Apakah guru sedang bicara sekarang? Misalnya sedang Zoom tapi kok suaranya nggak kedengaran, dia sedang ngomong atau enggak sih? Seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini yang standar ya. Nanti kalau kalian belajar yang advance, nggak sesederhana ini sebetulnya. Untuk advance grammar, bahwa nanti simple present dan present progressive ini punya nuansa tersendiri juga. Jadi ini yang paling basic dulu. Jadi nanti kalau ketemu bacaan loh, kok ada yang present tense dengan present progressive, kok artinya sepertinya beda ya. Itu bisa. Ya, nanti di level yang lebih advance itu bisa berubah artinya, tidak harus
bahwa ini harus habit, harus ini. Memang ada gaya bahasa yang lain yang juga menggunakan simple present atau present progressive. Tapi itu untuk sekarang jangan dipusingkan dulu ya. Tapi maksud saya nanti kalau ketemu yang artinya agak aneh, itu jangan kaget. Ada memang nanti. Oke. Nah, ini saya review sedikit ya. Tadi sebenarnya mestinya udah bisa ya. Ini hanya kita review sedikit. Yang perlu ingat ya, yang kalau orangnya tunggal itu pakai S ya. He, she, it atau nama orang ya, orangnya satu works. Tapi kalau I, you, we, they work ya. Kalau yang progresif, I am working, you, we, they are. Sementara yang he, she, it is ya. Am, are, is. Sementara negatif ya do not atau doesn't ya. Am not, are not, is not. Kalau kalimat tanya dibalik ya, do atau does di depan. Kalau yang progresif am, are atau is gampang. Ya. Saya mengingatkan lagi contraction itu ya penyingkatannya I am jadi I'm, you are, we are, they are. Ya, bisa disingkat ya, atau he is, she is, it is. Ya, does not jadi doesn't, do not jadi don't. Ya, isn't, aren't. Ya. Yang nggak bisa disingkat bacanya itu am not. Ya, am not nggak bisa disingkat ya. Hanya is dan not bisa, isn't, are dengan not bisa, aren't. Tapi am not nggak ada. Ya, nggak bisa disingkat bacanya. Tidak bisa dikontrak ya. Tidak bisa disingkat. Oke, coba kita analisis ini sedikit. Ya. It is 7:30 a.m. and the Wilsons, kalau ada nama terus ditambah S terus pakai the, itu menyatakan artinya keluarga ya. The Wilson, keluarga Wilson. The Wilsons tambah S ya, harus ada S belakangnya. The Wilsons are in their kitchen. Jamak ya, itu karena ada berapa orang. Ini gambarnya ada nih berapa orang. Bapak, Ibu, 2 anak. The Wilsons are in their kitchen. Mrs. Wilson, nah ini kan ibunya berarti ya. Nama keluarganya mengikuti nama suaminya. Mrs. Wilson berarti Nyonya Wilson atau Ibu Wilson. Mrs. Wilson is sitting at the breakfast table. Ya, Mrs. Wilson is sitting at the breakfast table. Saya ingatkan kembali lagi, ini pakai at. Soalnya kalau sitting menduduki meja itu pakai sitting on, itu duduk di atas meja. Tapi kalau sedang duduk di meja posisinya seperti ini, duduknya bukan di meja tapi di kursi, tapi dekat meja begitu seperti ini posisinya, kita pakai at. Ya, Mrs. Wilson is sitting at the breakfast table. Bukan sitting on ya, kalau sitting on itu duduk di atas meja. She's reading a newspaper. Dia sedang baca korannya. She reads the newspaper every morning. Nah, itu artinya kebiasaan ya. Dia biasa membaca koran setiap pagi. Ya, she reads the newspaper every morning. Mr. Wilson is pouring a cup of coffee. Dia sedang menuang kopi ya, kelihatan berarti itu sedang ya. Mr. Wilson is pouring a cup of coffee. He drinks 2 cups of coffee every morning. Ini kebiasaan. Dia selalu minum, walaupun kata selalunya tidak ada, tapi kita bisa tahu ini kebiasaan. She drinks 2 cups of coffee every morning. Dia minum 2 cangkir kopi setiap pagi before he goes to work. Sebelum dia berangkat kerja. There is a cartoon on TV, but the children aren't watching it. Jadi, there is a cartoon on TV, itu artinya di TV sedang diputar film kartun ya. But the children aren't watching it. Mereka tidak sedang menyaksikannya. They are playing with their toy instead. Mereka malahan sedang bermain dengan mainan mereka. Instead itu bisa instead itu seperti pengganti kata but. Kita bisa tulis but they are playing with their toys. Bisa ya. Tapi kalau kita tidak mau pakai but, kita boleh pakai kata instead. Tapi taruh di belakang ya. They are playing with their toy instead. Tapi mereka malah sedang bermain dengan mainan mereka.
Ya, kata instead itu bisa ditaruh di belakang. Artinya tetapi. Ya, tetapi. They are playing with their toy instead. They usually watch, hati-hati, they jamak ya. Day-nya jamak, makanya watch-nya tidak pakai S ya. They usually watch cartoons in the morning. But this morning, they aren't paying any attention to the TV. Mr. and Mrs. Wilson aren't watching the TV either. Either ini juga maksudnya ya. Mr. and Mrs. Wilson, Pak Wilson dan Bu Wilson juga tidak sedang nonton TV. Yeah, they often watch the news in the evening, but they don't watch cartoon. Artinya ini kebiasaannya mereka sering nonton berita, watch the news in the evening, nonton berita waktu malam hari, tapi mereka tidak nonton kartun. Ya. Untuk nonton TV atau nonton film di bioskop kita selalu pakai kata watch. Ya. Pakai kata watch. Enggak selalu juga sih. Kadang-kadang bisa pakai see. Tapi kalau untuk TV itu kita pakai watch. Tapi kalau film kadang-kadang ada yang orang pakai see juga. Tapi watch itu lebih umum untuk nonton TV atau nonton pertunjukan, ya, pakai watch. Oke. Oke, kayaknya untuk hari ini aja. Nanti kita ini latihan yang ini kita sisakan untuk minggu depan. Oke. Saya stop sharing. Stop sharing gimana sih? Saya selalu kagum. Oke, malam ini kita sampai sini aja. Kita jumpa lagi minggu. Thank you, Mr. Oni. Thank you, Mr. Oni.